santri yang nggak tahu. Karena santri itu terbagi dua juga. Santri yang anaknya N11 sama santri yang bukan N11. Makanya santri yang anaknya di luar N11 bayarnya mahal, 36 juta ya, angkatan gua. Oh, bayar per bulannya? Enggak, sampai 6 tahun. Oh, sampai 6 tahun, 36 juta. Okay. Gua gratis. Cuman gaji bokap gua dipotong buat bayar biaya gua. Bokap lu kerjanya? Iya, kan buat nyari santri. Digaji berapa? 200.000 per bulan. Yes, per bulan 200.000. Karena gaji bokap gua habis buat bayar gua. Itu, tapi bokap gua benar-benar dipaksa buat nyari murid, tetap berdakwah. Dan semua apa yang diajarin sama Panji Gumilang, apa yang diceritain orang-orang gimana tentang N11 zaman itu, ya itu yang disuruh langsung sama Panji Gumilang. Oke. Nah, ini satu lagi penting nih. Ini hampir semua orang nggak tahu. Serius, hampir semua orang, nggak ada yang berani bahas. Oke. Tahun 2011, ya. Aduh, muka gue kelihatan nih. Tahun 2011 itu secara sah N11 dibubarin sama Panji Gumilang. Lu tau nggak sistemnya gimana? Gimana? Tapi bukannya di katanya tadi kata si siapa namanya? Aku lupa. Si Pajil, kata si Pajil dan beberapa narasumber juga bilang katanya gratis di Al Zaitun. Apanya gratis? Kayak model makan dan semuanya gitu. Ya, kita kan udah bayar di awal. Oh, jadi semuanya gratis? Iya, setelah bayar 36 juta lu gratis. Tapi tiap angkatan beda, ada yang bayar 40, ada di awal-awal cuma bayar 9 juta, beda-beda. Oke, lanjut aja, Bang. Nah, ya kan. Nih. Ini masalahnya kalau masukin terlalu dalam, bukan cuma akun lu yang hilang, akun gue juga hilang nih. Ya, betul. Ini enggak, udah lu mau denger gak apa nanti? Bahaya ini soalnya nih. Ya udah, terserah. Tahu nih. Diatur gimana enak ya. Kita ngikutin arus. Gini, jadi ya. Dari Aceh sampai Papua itu punya satu koordinator, kepala koordinator, termasuk bokap gue ya. Dan punya anak buah tuh. Nah, gimana caranya si Panji Gumilang, si Panjul ini ngebubarin semua umat yang begitu banyak? Pintar caranya. Dipanggil ketua koordinator di Aceh satu orang, masuk ke rumahnya. Jadi di sana tuh depan Masjid Al Hayat ada kolam, terus ada istana gede, itu rumahnya si Panji. Di bawahnya ada basement, di basement itu ada 19 pintu kamar. Dan nggak sembarangan orang bisa masuk, yang ada bisa masuk nggak bisa keluar karena saking banyaknya ruangan. Harus dituntun sama security. Oke. Ketemulah masih Panjul, diceritain lah. Untuk saat ini kita lacikan dulu ya N11. Kita jangan bahas dulu nih N11. Karena ini Panji yang ngomong. Karena di luar sana orang lagi bener-bener mojokin kita. Ya kan, kita bilang. Jadi itu waktu booming-boomingnya berita N11 itu sesat. Iya. Nah, jadi kita udah nggak usah bahas lagi lah N11. Untuk saat ini N11 kita laciin dan jangan bahas dulu. Kita fokus masyarakat Indonesia membangun. Ya, itu dulu ada proyeknya dia, MIM namanya. Ulangan nih bokap nih, ketua tadi nih, ke Aceh nih, yang punya 20 orang bawahan. Ngomonglah ke bawahannya. Ini informasi dari Panjul. Bahwasanya N11 dibubarin atau dilacikan dan nggak boleh kita bahas lagi. Percaya nggak 20 orang itu? Komentar hilang nggak di lu? Iya. Sengaja gue hilangin. Lanjut aja. Iya, gue percaya. Nggak, ini kan si bokap gue ini kan dibilang gitu. Terus bokap gue ngomong nih ke anak buahnya yang 20 orang bahwa kita jangan bahas lagi N11. Percaya nggak 20 orang itu? Nggak bakal percaya. Enggak lah. Iya, anggaplah lu bikin perusahaan besar. Terus udah jadi kan, udah jadi. Tau dibilang udah kita nggak usah bahas perusahaan ini, kita bahas yang lain aja. Cuannya hilang. Terus percaya nggak 20 orang itu? Nggak percaya. Akhirnya dia lapor ke pusat. Lapor dong ke pusat. Iya. Yang ngangkat juga bukan Panjul, yang ngangkat stafnya Abi Halim. Abi Halim tuh yang sering di demo yang paling pertama tuh tadi yang pakai baju abu-abu tuh. Lu keren, lu tahu nama-namanya juga, datanya. Tahu semua. Valid Abi banget. Kosim, Abi Halim. Tahu semua, Abi Jihad.
Nawawi semua tahu semua. Itu nama Sani ya, nama Sani, nama kedua ya. Nama pertamanya ada lagi. Terus lapor dong yang basi, yang angkat Abi Halim. Itu berita dari siapa? Gitu kan. Siapa yang kita berjuang bertahun-tahun agar berdirinya syariat Islam di Indonesia. Dengan mudahnya dia bilang N11 bubarin. Siapa itu dia? Udah jadi raksasa. Bohong itu. Itu untuk menjatuhkan kita. Mulai saat ini kita pecat bokapnya Sunai. Gitu. Bokap gua dikudeta. Akhirnya bokap gua keluar dari Zaitun secara paksa lagi. Ketuanya loh yang hilang, hampir semua ketua dihilangin. Salah satu ketuanya tuh bapak lu ya? Yes, terus ini kan bergejolak lagi nih. Ini mau ikutin siapa nih? Ternyata orang yang pertama ngelapor ke pusat itu yang jadi ketua. Gue tahu. Kayaknya ada dendam pribadi gara-gara bapak lu dikudeta juga lu sampai segini. Enggak sih. Gue bicara kebenaran, cuy. Istilahnya emang dari hati pribadi ya mau bongkar ya. Lu gini. Lu tahu nggak berapa dana Al-Zaitun itu? Lu tahu nggak berapa dana Al-Zaitun dibangun itu? Per tahunnya yang diceritain kayaknya di TV One tuh kayaknya bohong lah. Lu tahu nggak berapa dana? Lu tahu nggak berapa luas Al-Zaitun? Gua nggak tahu karena kan gua bukan alumni. 1.200 hektar. Tanahnya doang. Bangunannya ada 14 lantai, 7 lantai asrama, 7 lantai sekolah, ya kan? Terus 2 masjid, 1 masjid terbesar di Asia. Lu tahu nggak itu berapa budgetnya? Terus kata si Pajil yang kalau sholat subuh harus lari dulu 2 kilo ke masjid, betul berarti? Ya itu jarak antara asrama sama masjid jauh emang. Oh iya. Nah, terus itu berapa dananya, bro? Iya. Udah nggak main miliaran, bro, nggak main. Ya kan? Duitnya dari siapa? Emang sekaya apa Panji Gumilang? Kalau itu dananya dari Panji Gumilang, itu dia orang nomor 1 tuh ngalahin si siapa yang punya jarum super. Iya, paham. Siapa orang Indonesia paling kaya? Tanah 1.200 hektar. Siapa? Boleh disebutin di sini nggak? Pendananya boleh disebutin di sini nggak? Itulah umat Islam yang diiming-imingin sama Panji Gumilang bahwasannya suatu saat nih Islam ini berjaya dan syariat Islam ini bisa bisa berlaku di Indonesia. Insya Allah, satu itu kan pasti kita jihad ya, surga jaminannya. Kedua, semua bakal sejahtera orang-orang yang ada di dalam N11. Berarti itu target marketing N11. Iya dulu diimingin kayak gitu kan. Itu omongnya Panji. Yeah. Melalui pendidikan. Makanya lo tau, satu orang itu bisa jual 2-3 rumah buat nyumbang satu orang. Doktrinannya gimana ya Pak? Sampai jual rumah begitu. Jadi gini, Panji Gumilang kan salah satu orang yang pintar ya discuss lah, bicara. Makanya setiap MUI silap. Jangan-jangan Pak itu juga belajar dari dia. Enggak, gue paham banget ya kan. Ya terus sekarang siapa sih yang nggak mau satu kan surga ya, itu karena banyak juga ayat tentang membahas di Quran membahas tentang jihad. Orang-orang yang membela agama Allah pasti akan Allah tolong ya kan, dan surga jaminannya karena pahala yang tertinggi itu kan jihad, dan Nabi pun sudah mencontohkan gitu, air mata, keringat dan darah yang Nabi keluarkan untuk berdirinya syariat Islam. Cuman kalau Panji Gumilang itu pengen melalui pendidikan, dan pendidikan ini butuh biaya. Nah makanya mereka minta support umat agar dibantu terbangunnya Al-Zaitun. Karena iming-imingan yang pertama semua murid yang sekolah di situ itu gratis. Tapi ternyata bayar dipotong gaji gitu. Ya kan? Siapa yang nggak mau? Ada yang nyumbang 1 kilogram emas. 1 kilo Pak? 1 kilo itu orang paling kaya. Aduh, gue udah pernah. Kaya ini target marketingnya Muslim doang atau non Muslim juga? Ya pasti Muslim lah, orang-orang yang mau berdirinya syariat Islam intinya. Oh ya, ada non Muslim. Pertanyaan nih keluar dari konsep kita. Tadi gue lupa lagi namanya, kenapa gue lupa nama dia terus, nggak mau ingat juga sih. Pajil. Dia bilang waktu gue tanya bener nggak sih kalau di Al-Zaitun itu jinah bisa bayar tebus dosa? Menurut dia kan bohong. Menurut lu gimana nih? Itu gue juga belum dengar ceritanya, tapi setidaknya emang ada beberapa guru yang dulu pernah dikeluarin gara-gara ketahuan zina di sana.
Oh, hanya dikeluarkan karena zina, bukan menebus dosa dengan uang. Nggak ada itu, gue baru dengar juga itu, nggak tahu beritanya gimana. Cuman sempat viral juga ya kan berita Panji Gumilang itu. Gue kan udah keluar ke Panji Gumilang itu apa namanya kayak cabul ke santri itu, nggak tahu kebenarannya. Cuman hanya Panji Gumilang yang tahu. Karena kesalahan Panji Gumilang kayak gimana pun bakal ditutupin. 2011 waktu Kiai Haji Ma'ruf Amin sidak, lu ada? Apa 2009 gitu? Itu 2002 sebenarnya sidak. Oh, 2002. Lu ada berarti, Pak? Jadi gini ya, kan gue bilang ya, lu kalau mau bahas Azaitun, jadi Azaitun itu kan pentolannya mafia negara, Iya, paham. ya kan? Itu yang datang Soeharto. Sekarang pesekolahan mana yang bisa didatengin Soeharto? Gak ada, ya kan? Karena Soehartonya udah nggak ada juga, Pak. Dulu Soeharto masih ada. Dulu Iya. Soeharto datang situ, ribuan TNI datang ngawal, cuma disuruh pulang. TNI-nya obrolan TNI sama polisi, iya, suruh pulang karena kita nyambut. Pak Kumis kemarin. Yes. Iya. Ngobrol dampingan lah gitu, teman. Tapi dia di saat ngobrol sama orang-orang N11, itu cuma guyonan doang. Padahal jadi Panji Gumilang tuh bermuka dua. Mantap. Bininya ada berapa bininya, Pak? Ada satu. Oh, lemah. Terus nih, jadi yang bicara itu tuh ya, dan hebatnya Panji Gumilang, semua transaksi, semua dokumen itu nggak ada di komputer, nggak ada di berkas, nggak ada. Cuma by omongan aja, makanya mau kayak gimana pun nyari nggak bakal ketemu. Oh, data-datanya sekarang di web ya? Datanya nggak bakal ketemu, dan pasti itu siapa MUI tadi udah ditelepon dulu pasti sama orang mafia, gitulah intinya. Iya, karena gue tahu bahwa setelah kesana rekomendasi ke pemerintah biasa aja, maksudnya nggak ditindak. Biasa aja, ya karena ini sama aja lu kayak datang ke tempat teman ke rumah, teman gitu. Ya, lu ceritanya. Ngapain lu kontroversi, mending ngopi sama gue gitu ya. Kita nggak tahu dibahas belakang kan. Lu tau lah pemain-pemain. Contoh lah si Bima ngebahas tentang Lampung kan. Baru kan. Terus belum lagi Jambi. Kalau bisa diusut hampir semua gubernur kayak gitu. Iya. Nah, sekarang intinya. Tadi kita mana sih? Kita sampai aset ya. Aset sampai aset. Lu bayangin tuh berapa triliun tuh. Dulu terus jadi bendahara ini pernah ngomong. Setelah berdirinya Azaitun sampai gedung-gedungnya berdiri, itu N11 itu punya uang mati 60 triliun. Uang mati? Uang yang nggak kepake itu, Pak? Uang yang bakal untuk istilahnya ekspansi nanti kalau suatu saat nih syariat Islam bisa berdiri. Iya. Cuman kan udah dikeluarin bendaharanya. Dan sebelum mereka keluar kan nama rekening YPI itu kan dipindahin ke nama rekening pribadinya Panji Gumilang. Iya. Nah itu disampaikan kan sama Imam Supriyanto kan. Dan lu masih kontak nggak sama beberapa alumni yang pro juga sama lu? Ada beberapa yang mereka nggak berani speak up bro, pasti ditangkep. Iya. Terus yang kedua pokoknya gitu. Jadi mafia negara ini ngelihat Azaitun ini bukan kayak musuh jadinya, walaupun mereka musuh. Jadi ibarat singa, itu singa kalau kita bisa ngelatihnya itu bisa jadi cuan. Jadi jadiin sirkus. Nah N11 itu dibuat gitu, duitnya diambil, lama-lama orang-orangnya dihabisin. Udah. Jadi kalaupun ada ini kayaknya udah terstruktur untuk ini udah perang antara pasukan Hokage pertama dulu sama Madara gitu sih intinya. Jadi kalau kalian orang-orang awam, orang-orang yang nggak tahu tentang Azaitun bicara nggak tahu, ini bukan sekedar tentang sholat Idul Fitri yang berjamaah. Itu kalau gue lihat, gue pribadi itu bener-bener ngapain sih ngambil yang makruh kalau ada yang halal gitu kan, ada yang wajib. Ya. Enggak begini Pak. Tapi kan kalau gua nggak coba state videonya si Pajil dan discuss sama dia, gua nggak ketemu dong sama lu. Iya, gua kesel banget tadi ngeliat. Ya wajar lah, karena ilmu lu tuh sama dia berbeda terbalik nih.
Di angkatan gua ada yang paling pintar, Faizun namanya. Pokoknya Faizun, gua deket sama dia. Dia itu orang paling pintar seangkatan gua dari 1.000 murid, 1.000 santri. Ranking 1 dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Berapa Iya. pinternya dulu di pesantren. Tapi dengan guru yang gue bilang tadi ya, di saat dia cerita ke gue langsung, di saat dia mau ngelamar kuliah, ngelamar SPBTN segala macam, nggak ada yang diterima. Dan dia merasa paling bodoh, murid paling bodoh, nilai paling kecil dari setiap dia ikut kompetisi. Yang paling pintar. Yang paling pintar, Ketika keluar jadi yang paling paling bodoh. Lu boleh, tapi dia sekarang hebat. Dia punya perusahaan PT Kargo itu gede banget di Jakarta Timur. Dia ownernya. berarti dia pintar dong. Pintar dalam bisnis lah ya. Enggak, tadi dia merasakan gitu. Kok gua keluar jadi orang paling bodoh. Akhirnya dia belajar lagi. Pak, boleh dibuka nggak komennya? Bebas. Bebas ya, aman ya, buka aja ya. Kasihan kan mereka, nggak bisa naik, cuma dengerin doang, nggak bisa komen kan, kasihan jarinya, nggak ada kegiatan. Lanjut pak. Iya, jadi gitu pokoknya. Makanya jadi udah kebaca, udah ketara. Ya. Pintaran murid itu ya segitu. Nih Cuman ada yang pintar. Ada yang bilang fitnah pak di bawah. Mana fitnah? Tahu tuh ada orang. Terus ya sekarang kita nih jangan yang nggak tahu gini. Saya nggak bakal tahu banget dan nggak bakal tahu semua tentang kehidupan Kang Anom ya. Karena saya nggak tahu kepribadian Kang Anom. Karena saya nggak pernah ketemu dan saya nggak pernah ngobrol dan nggak pernah hidup bareng. Nah sama halnya kalian nggak bakal tahu tentang Panji Gumilang karena kalian nggak pernah hidup bareng dan nggak pernah berdiskus dan nggak pernah murid-muridnya aja nggak bakal tahu kayak gimana Panji Gumilang. Cara bubarin Zaitun gimana? Waduh, sama aja. Ya itu pertanyaan yang kuat lah untuk gue pertanyakan juga. Gimana biar bisa bubar tuh dengan cara apa? Ya lu tanya lah mafia negaranya kapan mau dibubar? Berat. Berat. Lu lihat siapa sih yang datang kemarin? Pulang sama Manut. Tapi ada kemungkinan nggak menurut lu setelah viral dan akan viral lagi bubar? Nggak tahu. Kan zamannya beda pak, Zamannya satu beda dan gue juga ya paling nanti Panji minta dibilang luruskan lagi gitu paling. Karena itu kan Asep udah punya. Nih satu lagi ya. Itu kan dulu Asep punya N11. Akhirnya ditahan Senturi dong. Iya. Karena nggak bisa bayar dan sapinya mati. Iya. Tapi Senturi itu kan buatan mafia negara sendiri. Sengaja dibikin bank, terus itu banknya bangkrut. Iya. Akhirnya datanglah Menteri Agama nih, cuing, melunasin semua utang-utang Panjul yang di Bank Senturi dengan jaminan berarti Al-Zaitun udah punya Menteri Agama. Sorry pak. Di bawah ada yang bilang katanya benar Bang Sunai lulusan Separta. Ini nama ujung lo nih Separta apa sih maksudnya? Kita nggak paham nih. Oh, itu sejarah gue waktu di Zaitun aja gue juga jualan waktu itu karena gue kan termasuk ekonominya nggak orang-orang. Jadi orang-orang yang N11 itu orang-orang yang rata ekonominya minim. Di luar sama orang-orang yang di luar N11 itu rata-rata yang bayarnya 40 juta orang kaya. Iya. Dan gue waktu itu jualan kerupuk gue namanya Sparta. Oh, Biar gitu. nggak ketahuan, beli Sparta bang. Nih gue kasih kerupuk. Gitu. Gue bisa jualan karena gue deket sama eksponen ayah angkat gue. Gue boleh goreng kerupuk, gue aman. Jadi orang-orang kayak Kak Enji nih sama Kak Jiro masuk Al-Zaitun jadi murid apa jadi guru? Wah kurang tahu. Kurang tahu. Dia bukan alumni kan? Di atas rata-rata gua. Di atas rata-rata. Oh mereka di atas. Wah Jeng. Rata-rata. bisa ngalahin seluruh santri di Al-Zaitun lah. Serius. Gitu. Cuman kan basicnya rata-rata santri Al-Zaitun kan juga ada orang-orang yang kaya, makanya banyak juga yang sukses. Iya. Karena dari temen gua aja punya perusahaan bis, orang paling kaya di Jambi, di Cirebon orang paling kaya di Cirebon. Iya karena teman-teman gua seangkatan. Gua aja tadi siang kan tiba-tiba di chatnya begini nih dari si Faizun. Ini gokil parah menurut gua kan kayak
gue ngerasa tertantang. Bukan merasa tertantang, lebih ke kayak, kok dia berani gitu. Kok dia berani, Pak? Dia bilang gini nih, ini pertanyaan yang bikin gue agak sedikit mempertanyakan juga. Nih, kurang lebih dia nanya, dia bilang gini. Kata dia, Fajil. iya si Fajil, aneh ladenin semua pertanyaan dan pernyataan ente, gitu kan? Gue udah nyiapin data. Bro, lu pernah dengar sejarah, pernah dengar cerita nggak? Gimana? Keledai sama singa yang bertanya tentang ini warna apa? Lu sama itu gue pengen jelasin ke situ. Lu ngeladenin orang-orang orang yang nggak tahu apa tentang itu dari tata bahasanya. Udah lihat videonya belum? Udah tahu semua, gue ketawa cuman bikin malu. Tapi Pesan tetap dalam tujuan kita nanti kita temuin. ya lo tau lah titelnya pesantren terbesar di Asia. Lu kalau datang di situ mangap-mangap, kagum kemegahannya. Kemegahannya ya. Ya, tapi kualitasnya emang belum pernah ada sejauh ini dari Al Zaitun yang juara apa gitu kan? no. Tapi banyak yang sukses sih. Cuman kan emang dia harus berlatih lagi keluar dari sana. Mereka belajar lagi. Iya. Yang gue bilang tadi, kalau nggak bisa karena dulu tuh duit banyak, ya kan, duit banyak, uang kas banyak. Kenapa dia nggak nyari guru yang membayar guru-guru yang emang ahli di bidangnya buat ngedidik santri gitu? Malah nyuruh orang yang N11 sendiri yang nggak punya basic, yang nggak bisa jadi guru dijadiin guru, nggak ngerti. Gue baru tahu kalau lu nggak ngejelasin semuanya. Gue nggak tahu kalau ada yang lebih raksasa dari Jakarta. Di Jakarta ini gue ngelihat ada beberapa yayasan yang dia sama. Receh bro, serius. Ya, gue kira itu paling besar. Ternyata ada yang lebih raksasa dari itu ya. Iya. Dan itu yang langsung pernah terjun itu, yang langsung berbicara. Iya, makanya itu sedih sih. Makanya setelah eksponen itu dikeluarin, ya kan, yang 11 orang itu ada 2 kubu tuh. Wah, banyak itu, jangan sih, itu bahaya tuh. Nanti aja itu. Bahaya. Maksudnya. Jadi gitu bro. Jadi gua pun alhamdulillah gua diajarin sama bokap gua. Ya bukan ilmu tentang N11 ya. Jadi emang ilmu Al-Quran yang Allah turunkan kepada manusia. Apa itu Quran, kayak dia ngebahas siapa sih kita di mata Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Terus ada perjanjian kita sebelum kita lahir di bumi ini, sebelum kita ditiupkan ke dalam ruh ibu kita. Kita tuh sudah bersaksi. Itu diajarin bokap gua. Nah, itu yang nggak pernah orang tahu. Istilahnya kalau dia nggak baca Quran dan nggak diajarin sama orang tuanya misalnya gitu kan. Ya, nanti jangan sampai kamu lalai, jangan sampai kamu lupa, pas di akhirat baru tahu, oh saya pernah bersaksi kan gitu. Kalau kita nggak pernah baca ayatnya. Pertanyaan berikutnya. Yes. Sebelumnya lu udah pernah buka data tentang Al Zaitun atau baru kali ini dan di sini? Di publik ya, ruang publik ya, ruang publik. Ini kan ruang publik, Pak. Iya, baru ini sih bro. Makanya ngeri banget nih 3.000 nih. Tapi usah ngeri aman. Nggak bisa bro. Gua nggak tahu sih. Paling nih ya nggak tahu lah. Cuman Allah. Gua hanya bisa berlindung kepada Allah. Kalaupun lu tau nggak? Lu pernah buka surat Al-Mumtahanah ayat 1 nggak? Ya. Pernah baca ayatnya nggak? Ayat 2-nya. Ya kan? Apabila. Jadi kan intinya jangan kamu beritakan secara sembarangan, ya kan, kayak berita-berita Nabi Muhammad. Jadi sejarah jihad Nabi Muhammad yang sekeren itu nggak boleh sembarangan. Itu ayat pertamanya. Terus kata ayat keduanya, jikalau kamu ngomong sembarangan atau ngasih tahu sembarangan, niscaya mereka akan menangkapmu, kata dalam Quran. Mereka akan menggunakan lidahnya, akan ngomong kasar, dan akan menggunakan tangannya untuk agar kamu kembali kafir, agar kamu kembali ke hukum itu. Ya. Nah, ya resiko bro. Tuh. Gini bro, ini kan lu udah mulai nih berani membuka semuanya dengan wow banget. Jangan takut bro, kalaupun kita harus hilang, kita cuman hilang, sejarahnya nggak hilang. Ya, karena paham sih. Tapi emang begitu ngerinya bro, begitu mengerikan. Bro, gue takut lupa ngingetin. Gue udah fallback, nanti kirim nomor WhatsApp lu di DM, karena di bio profil ini WA admin bukan WA pribadi. Nanti lu langsung ke WA pribadi aja.
Boleh. Gue tadi sebenarnya nggak mau ngebahas, gue pengen diem aja sih Rawat. Cuman karena ngeliat si Fadil ini, aja kesel banget ya. Gue cuma pengen nyampein aja ke lu tadinya. Umpan gue nyampe ya. Gue pengen nyampein ke lu ngapain lah dengan orang yang kayak gitu. Loh, justru tadi gue bilang sama Kanji, ini hanya pancingan biar yang lain keluar gitu. Gue mau tidur deh. Untung besok gue libur sih. Iya. Biasanya gue juga kalau misalnya gue tidur cepat ya tahajud sih jam 2 jam 3 subuh. Nah, karena gue kerjaan gue ini kan freelance ya, gue banyak waktu luangnya dibanding waktu kerjanya. Iya. Kanji ada penyampaian terakhir Kanji. Kajiro, gimana Kajiro? Bang jagain Bang Sunai. Siap, kita jagain. Terus ya lu lihatlah sejarah di YouTube pun banyak gimana para mafia negara datang ke sana kan. Saya mau menyampaikan sesuatu. Hmm. Ini Bang Sunai, tentang Al Zaitun itu kan sudah lama ya, kasus-kasus Al Zaitun. Benar nggak? Benar. Kenapa negara baru membuka sekarang bahkan mempublish Al Zaitun? Ini sebetulnya negara sedang menutupi isu apa? Nah, kalau gue ngebaca ya, boleh nggak sih gue berpendapat? Boleh. Lu Jadi, berhak buat ngebaca daripada gue. Gue waktu itu kan sempat ke Bali ya. Jadi di Bali itu gue sempat lihat pergelaran persiapan. Waduh, gue ditandai karena pelecehan dan perundungan. Nggak apa-apa, bilang oke aja, nggak apa-apa. Ya, jadi kan waktu itu persiapan. Gue ada 2 akun, gue udah siap nih, gue udah siap buat perang sebenarnya di TikTok. Kalau nanti akun hilang, nggak bakal hilang juga. Ntar lu pakai akun gue. Makanya biar aman Pak, ini kan udah Bakal diadain U20 kan yang bola. Ini kan udah kena peringatan. Biar aman, biar kita besok bisa live streaming lagi, mending kita selesaikan diskus ini. Iya. Kita selesaiin dulu, soalnya nanti kalau biasanya aku kemarin kena peringatan begitu, 5 menit kemudian di ban 3 hari baru bisa kita live streaming. Lu turun dulu, Bang Sunai baru naik lagi. Gue keluar gini, apa gimana? Enggak, gue turunin terus lu naik lagi. Ah ya. Ya, bentar ya, sorry. Lu yang nggak pro jangan ngelapor-laporin dong, nggak boleh gitu dong. Yuk, naik Bang Sunai. Halo. Iya, halo. Masih ada nggak? Masih. Ya jadi gitu, gue melihat persiapan Indonesia untuk bikin U20 tuh kan sangat spektakuler, dan gue ada orang-orang yang bekerja di situ tuh ngabisin dana lumayan banyak. Iya. Buat nyambut doang gitu ya, bakal diadain Piala Games gitu. Ternyata nggak jadi. Apa faktornya? Apa tuh? Ya masa nggak tahu sih berita itu U20 nggak jadi. Yang mana sih? Gue masih fokus ke ini peringatan lu, takut lu hilang besok kita nggak bisa lanjutin. Piala Dunia U20 main bola, Piala Dunia U20 yang nggak jadi. N11 yang 20 orang. Enggak, Piala Dunia U20. Kan nggak jadi di Bali tuh. Bukan ranah gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu. Iya. Jadi kan itu kan Piala Dunia U20 kan bakal diadain di Indonesia. Bentar. Ya kan tadi terus nggak jadi. Tahu nggak kenapa faktornya? Bentar, Kang Anom, Iya. Kajiro, Bang Sunai, Ya. biasa jam sekian. Baik, pamit. Oke, siap. Kita juga bentar lagi selesai kok, ini cuman biar ngakrabin aja Anji. Makasih ya. Siap. Nah, Salam jadi kenal Bang Sunai. sama-sama Bang Enji. Sehat-sehat. Nah, Amin, sehat-sehat. Oke. Nah, itu faktor utamanya gara-gara beberapa ulama, beberapa partai itu nggak mau Israel itu datang ke Indonesia. Iya. Ya kan? Banyak tuh pro kontranya. Dan nggak jadinya Pildun itu dan Israel ditolak, ya kan? Itu kan rugi negara berapa ratus miliar. Itu. Karena nggak jadinya. Tahu-tahu beberapa saat kemudian muncullah itu kayak Abu Janda berkoar-koar tentang Yahudi, Ya. termasuk Panjul berkoar-koar tentang Israel, Yahudi, dan tiap khutbahnya di Jumat itu ngebahas tentang sejarah Yahudi, sejarah Israel itu, dan ingin ingin menjalin hubungan kerjasama antara Al Zaitun dan pihak
Yahudi. Dan Iya. kalau lu ngikutin Facebook anaknya si Panji Gumilang yang Anissa Khairunisa, Bentar, emang dia punya ada kalau Facebook? nggak salah Facebook si TikTok apa? enggak, anaknya Panji Gumilang, Anissa Siapa Khairunisa. Nggak tahu, saya ketahu gue Anissa Khairunisa dulu ya, lupa gue udah Oke, lama nggak ngikutin. lanjutan gue cari tahu. Nah itu isi Facebooknya dia itu semua mendukung bahwa Indonesia ini harus belajar sama Yahudi, harus belajar sama orang-orang Israel, karena dari segi ekonomi, segi pendidikan semua itu maju di sana. Jadi kita sampingkan dulu tuh penganiayaan Yahudi, kita ambil ilmunya gitu. Itu anaknya Panji Gumilang tuh berkoar tentang itu terus gitu. Iya. Sampailah si Panjul ini sampai pengen buat kerjasama, maka sampai dilaguin ya lagunya gitu. Pasti itu ada ketersangkutan ya antara kejadian U20 kayak itu, menurut gua sih, bacaan gua, karena